Halo teman-teman, balik lagi di episode kedua kali ini ya dari The Story Continues. Kali ini kita pengen bahas soal tahun-tahun awal menjalani bisnis asuransi. Betul. Karena tahun-tahun awal itu parah, The first year lah. parah banget. Karena gini, teman-teman kan mulai dari nol. Artinya banyak hal yang kita tuh nggak ngerti, itu yang pertama. Yang kita berdua, nggak usah teman-teman lah, kita berdua aja gitu ya. Kita nggak ngerti tahun-tahun pertama, dan komisi yang kita terima pun belum gede karena kita belum mencapai posisi yang kita pengenkan. Betul. Jadi secara income dibandingkan pekerjaan gue yang lama masih jauh banget. Tapi gue tahu pekerjaan gue yang lama itu nggak sustain, sangat momentum. Yep. Sedangkan pekerjaan yang kedua ini dia insurance itu, gue ngelihatnya kalau dijalankan dengan baik ini sustain bisnisnya. Karena gue udah ketemu sama orang-orang yang berjalan di asuransi ini belasan tahun, puluhan tahun tuh ada. Dan belajar dari mereka tuh ngerti gimana caranya bangun bisnis asuransi yang sustain, bukan yang tiba-tiba meledak, bukan yang momentum banget. Kalau coba pakai momentum doang, teman-teman 2 tahun berhenti, 3 tahun berhenti. Tapi kalau yang sustain 20 tahun masih ada sampai hari ini. Kan aneh ya, kok bisa 20 tahun masih ada. Nah, kita mau cerita tahun pertama jadi agen. Karena ini tahun keberapa sih kita sebenarnya? Jadi kalau teman-teman kan nanya ini tahun berapa, jangan Tahun ketiga. udah 15 tahun lagi. No, tahun ketiga. Sebenarnya dibilang tahun ketiga sih belum, tapi 2 tahun masuk Menuju tahun ketiga. ketiga. Jadi kalau tahun ketiga kan artinya 3 tahun full. Iya. Kita tuh baru 2 tahun full. Ini di tahun ketiga berarti. Ya Betul. ini 3-nya mau dipenuhin. Nah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama berarti 2023, bukan 2022 teman-teman. Karena kita masuknya 2022 akhir. November awal ya kayaknya, nggak salah ya. Enggak, November tengah-tengah lah gitu. Jadi kalau misalkan November gitu kan berarti ya nggak ada waktu buat mulai. Iya, karena udah final sprint kalau Iya. bahasanya kita. Semua kerjaan atau semua kita punya prospek kan ya kita dorong aja ke Januari, ngapain kita push di Desember gitu kan ketika itu. Jadi kita selalu consider kita punya starting point itu adalah Januari 2023. Sekarang kan Februari 2025. Betul. Gitu ya. Jadi Januari 2023. Bulan pertama Januari 2023 itu berat karena banyak hal. Satu, kalau gue itu punya karena ada reputasi kali ya di Instagram gitu ya, ngajarin agent asuransi, udah ribuan agent diajarin. Sekarang dia lompat sendiri jadi agent asuransi. Banyak ekspektasi, banyak bola mata yang ngeliat. Agent-agent yang nggak kenal itu ngeliatin William bisa nggak? Bacot doang, jangan-jangan ngomong doang, jangan-jangan. Sekarang dia jualan sendiri. Itu tuh berat, sangat berat, bener-bener berat. Itu yang paling parah adalah apa yang orang tuh bayangin tentang kita. Betul. Karena omongan-omongan di asuransi tuh Pedes banget. pertama pedes, yang kedua tuh gampang banget kedengeran karena circle-nya tuh kecil, industrinya nggak gede. Jadi agent ke agent itu kenal satu sama lain. Betul. Jadi ketika diomongin tuh tahu. Belum lagi bulan pertama, tau nggak sih, Januari langsung disuruh jadi speaker Benar. di acara nasional. Pertanyaan gini, kok lu bisa jadi speaker? Ya karena punya reputasi di Instagram, udah jelasin tentang social media bertahun-tahun. Orangnya sekarang di sini. Kamu jadi speaker aja sekalian. Iya, udah kalau diminta ya nggak apa-apa, namanya diminta tolong. Kayak kita biasa minta tolong ya kita kasih gitu kan, jadi speaker. Di atas panggung jadi speaker, bulan pertama jadi agent. Wah, ngerinya nggak main-main karena semua mata langsung ngeliat. Tapi kita nggak tahu sengeri itu. Sebenarnya Kita nggak ngerti. terus udah gitu kita so ide. Bulan Maret nulis buku. Oh, benar. Karena Bukan kita. Kamu. Gua itu masih punya mindset gue tuh bukan agent. Gue tuh jadi agent untuk tanda kutip ketika itu masuk ke dalam networknya lebih dalam aja. Jadi gue tuh masih punya mindset sebagai creator, content creator yang memang kerjanya adalah jualan digital products atau enggak products dari ilmu. Jadi yang gue lakukan yang kedua, pertama kan tadi jadi speaker nasional. Yang kedua itu adalah jadi penulis buku. Gila nggak tuh? Penulis buku yang launchingnya agak lain. Udah nulis buku. Yang ketiga bikin press release dan bikin one day seminar. Betul. 3. Dengan hitungannya kalau di acara asuransi itu salah satu yang Yang gede partisipannya terbesar. Bahkan
Di Desember gue bikin lagi event di bioskop. Oh iya, Desember 2022. Iya. Desember 2022 bikin event untuk acara asuransi di bioskop. 4 event yang benar-benar ngokohin nama. Betul. Tapi performanya nol. Nol. Jadi sebenarnya yang dilakuin itu benar-benar pure buat branding awalnya. Benar, awalnya tuh branding lah. Tapi brandingnya kebangun. Tapi performanya nol. Dan trustnya juga kebangun sebenarnya. Trustnya kebangun, tapi orang tertarik nih. Wah keren. Tapi ketika mereka datang ketemu kita, mereka tuh ngerasa kayak kok lu kosong. Kopong. Gitu, jadi itu tuh yang kocak sebenarnya. Jadi Januari sampai bulan berapa gitu kita jualan kecil banget, bener. Sampai bulan Juni, Juli? Iya, masih kecil banget. Pokoknya jualan tuh bisa jual 5 juta bagus waktu itu. 5 juta setahun. 5 juta setahun ya, bukan bulanan teman-teman, 5 juta setahun. Jadi itu udah lumayan oke ketika itu kita mikir. Ya tapi bukan berarti produksi kita sampai bulan Juni 5 juta doang. Enggak. Gitu, guys. Kalau nggak salah Juni sampai Juni-Juli itu udah 100 sampai 200 lah, hampir 200 juta ketika itu. Jadi 200 juta, baru 200 juta. Sebenarnya ya sangat-sangat kecil. Kecil banget. Sebenarnya sangat-sangat kecil ketika itu gitu kan. Dan itu kita posisinya lagi bangun rumah. Kita lagi bangun rumah ini rumah ini nih. Komisi yang kita dapat tidak sebesar itu. Yang kita gunakan adalah duit uang tabungan. dari uang tabungan sama uang dari pekerjaan-pekerjaan lain. Iya, sama buat nutupin running gitu loh. Iya, betul. Sama duit dari investasi. Betul. Gitu ya. Jadi itu agak bodoh juga sih kita. Itu kesalahan terbesar kita juga. Itu jangan dicontoh. Karena kayak kita nggak expect kita bakalan so into insurance and deep dive insurance banget, benar-benar jadiin ini number one gitu. Tapi bener sih, semester pertama di tahun pertama itu benar-benar nggak menjalankan ini bisnis as insurance agent. Iya benar. Tapi lebih ke arah kayak orang yang sok tahu bikin event, karena event kita terakhir selesai bulan Juni akhir. Oh benar. Kayak yang kita lakukan pada saat itu adalah ya udah buat branding. Iya. Tadi rencananya branding, dan itu sebenarnya kesalahan juga yang kita mungkin bisa share di masa depan. Kita tuh bukan leader ketika itu. Iya. Tapi kita di-expect untuk bisa jadi leader, dan kita tuh mencoba untuk ya ini sebenarnya adalah behavior sifat gua aja lah. Ada kasih kerjaan, lakuin yang terbaik. Akhirnya orang memposisikan kayak ini William nih pemilik kantor. Apalagi dia itu punya reputasi kayak di sosmed gitu, yang bikin ekspektasi ke orang-orang tuh jadi tinggi. Padahal nggak ngerti apa-apa. Dan gue juga jadi agent slash jadi salesperson baru 6 bulan itu. Jadi sebenarnya still learning a lot, tapi mata orang tuh yang anggap kita udah kayak misalnya ini standar rata-rata, mereka tuh anggap kita di atas banget. Padahal kita juga butuh bimbingan. Iya, padahal kita butuh bimbingan, padahal kita butuh teman dan butuh untuk diarahkan. Gitu. Tapi karena orang-orang mikirnya kita jago, jadi mereka mikir kayak udah biarkan dia jalan aja. Waduh, kacau banget. Oh, itu kacau banget. Kacau banget, benar-benar kacau. Apalagi gue juga gak ngerti. Di semester itu gue gak ngerti industrinya harus kayak gimana, harus ngelakuin apa. Yang gue tahu kan sebenarnya cuma jualan ya. Tapi pengetahuan lo akan jualan itu bukan cuman satu-satunya. Bukan, banyak. Itu benar-benar kayak cuman kalau misalnya ini pie yang ada 10 slice, ya itu cuman 1 slice-nya doang dari keseluruhan pie itu. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kayak gila di tahun pertama nih kok gue begini banget. Dan orang tuh ngelihat kita sebagai pemilik kantor. Padahal ada yang lebih di atas lagi yang seharusnya adalah pemilik kantor, bukan kita. Bener banget. Waktu di semester itu kita act like ngebangun kantor, bukan ngebangun diri kita punya bisnis sendiri. Nah itu yang mungkin kita bisa bahas lah one day, kenapa kita tuh sekepo itu dengan kita tuh jadi memposisikan diri kayak kita tuh leader, padahal kita tuh bukan. Iya, jadi pas semester itu productionnya jeblok. Tapi secara brandingan kantor, canggih, fancy secara bentukan kantor kita seperti apa, itu tuh benar-benar kayak keren banget, benar-benar revolutionize lah gitu. Ketika itu namanya itu sampai ke Singapura, kita ke event ke Singapura, orang tuh tahu namanya karena jadi mereka lihat. Untuk brandingan itu berhasil banget, benar berhasil, dan kayaknya sampai sekarang nggak ada yang kayak gitu deh. Belum ada yang kayak gitu lagi. Cuman
as for personal production, Kacau. personal business itu sih Kacau. kacau, Paul. Karena branding itu kan nggak menghasilkan uang langsung. Iya benar. Sedangkan kita butuh uang untuk personal production dan namanya sales itu dihitung dari angka, bukan dari persepsi gitu kan. Jadi untuk personal sales kita juga personal ya production lah ya. Personal production tuh personal jelek. achievementnya tuh jelek banget gitu. Jadi udah gitu kita tuh nggak punya role model dan kita tuh nggak tahu kita mau jadi agent tuh kayak apa. Betul. Dan gue selalu punya gambaran agent di Indo. Jadi gue nggak tahu gue mesti jadi agent tuh yang kayak gimana. Sampai satu titik, kan itu 6 bulan ya teman-teman ya, cerita 6 bulan. Bulan Agustus kita mau pergi ke dokter karena dia mau check up gitu ya. Nah kita Kita sengaja pergi ke Singapura. Kita check up. Kita mepetin sengaja ke tanggal acara konferensi agent asuransi seluruh dunia. Seluruh dunia yang accidentally ada di Singapura juga. Kebetulan di Singapura, jadi kan kita pikir nggak jauh ya, jadi kita pikir ya udah sekalian deh. Sekalian karena memang Tapi kita nggak bisa ikut. iya karena buat masuk ke sana lu harus achieve certain number dan lu harus daftar sebagai member, lu harus bayar untuk tiket masuknya juga. Bener. Jadi gue suka bilang orang, jadi partner kita ya, yang di atasnya kita itu sangat into this conference dan membership ini. Kita look up banget ke dia, tapi kita suka ledekin aja lah. Suka ledekin gitu aja ya. lu kayak Sekte lu. iya, Kepala sekte gitu. karena lu udah bayar dan bayarnya nggak murah gitu Nggak loh. murah. $1.000 tiketnya, membership 600. Oh iya, membernya bener. Membership Ini $600. in US dollar ya. US dollar. 600 untuk membership, 1.000 untuk tiket, belum lagi hotel belum lagi makan, belum tiket pesawat. Totalnya kalau Singapura ya, mungkin 30-50 seorang ya, seorang. 30-an juta lah. 30-an juta bisa habis. Iya. Cuma untuk conference 4 hari. 4 hari. Dan di sana dia melayani. Aja Voluntary. Gila kan? Jadi kita suka bilang sekte. Nah, kita datang ke sana, itu sih yang lumayan mengubah. Dan dari sana gue pulang langsung semangat jadi agent. Tapi semangat juga bingung mau kayak gimana. Iya, intinya kita bingung lah. Sampai akhir-akhirnya 200-an juta nyampe tapi di bulan Oktober. Ya, dan di bulan Oktober entah bagaimana caranya ada satu koko yang dia tuh selalu muncul di titik-titik terendah dalam titik-titik terendah dan titik-titik terpenting dalam hidup kita. Nah, ini koko-koko ini muncul saat William baru mulai ngajar di insurance. Terus di Oktober itu kita limbo lah gitu. Gimana ya, kok udah 8 bulan, Oktober salah, 10 bulan kayak gini-gini doang, production achievement ya begini doang, kayak harus kayak gimana nih, karena kan nggak mungkin dong terus-terusan kita tuh bertahan pakai duit investasi, pakai uang dari pekerjaan lain, nggak mungkin kayak gitu loh, yang kita udah decide insurance itu jadi pekerjaan utama kita. Kita lagi galau itu, tapi kita nggak cerita ke dia, entah bagaimana caranya dia kontaklah William, ngajakin ketemu gitu buat catch up. Ya udah kita datanglah ketemu di Serpong. Terus kokonya nanya gimana gitu. Ya udahlah kita cerita, kok kita hilang arah, bingung, harus kayak gimana, terus apa yang harus kita lakuin. Aku juga nggak ngerti-ngerti banget tentang industrinya. Kayak mungkin kalau misalnya pekerjaan di kantor kita tuh punya goals dan roadmap-nya. Di insurance tuh nggak ada kayak gitu, karena semuanya personalized. Tergantung orangnya mau kayak gimana, mau achieve apa, target pribadinya gimana, itu tuh benar-benar personalized. Jadi blueprint lu dalam pekerjaan insurance itu nggak bisa disamaratakan. Setiap orangnya gitu benar-benar beda-beda gitu. Jadi kita tuh bilang gimana ya, kok kita bingung gitu kalau misalnya kita lihat mau ngikutin kayak leader kita di atas kita juga susah karena dia udah expert. Kita pengen sih menuju ke sana, tapi untuk sekarangnya bingung ngerjainnya gimana gitu. It doesn't mean leader kita nggak bantuin kita ya, leader kita sangat membantu kita setelah kita pulang dari Singapura. Dan kita kayak bilang kita bingung mau kayak gimana. Dia benar-benar kayak in charge banget sama apa yang kita lakuin, activity kita segala macam. Datanglah si koko itu, terus si koko itu cuma bilang gini, koko lihat kalian itu tuh kayak di kolam udah nyemplung tapi setengah badan doang, nggak berenang, lu nggak explore
the whole insurance industry, lu nggak bener-bener apa ya? Jelasin. Yang mungkin nggak memperkenalkan diri kali ya, nggak niat-niat Iya, banget nggak gitu, niat-niat setengah-setengah banget, kayak kamu tuh kalau kenalin diri aja masih konsultan sosmed, bukan agen asuransi. Gimana kamu mau nyampe kalau niat-niat nggak niat? Iya. Bener sih, kita mikir kayak iya juga ya. Jadi setelah ketemu itu entah kenapa kita dapat fokus gitu ya, bahwa ada target yang kita mau capai. Targetnya itu angka untuk membership dari acara event itulah. Nggak tahu itu acara event boleh disebut nggak sih namanya? Harus boleh, cuman podcast doang gitu ya. Nah, Kalau disu kan kita iya nggak lucu banget. Nah, targetnya itu sekitaran 575 juta waktu itu ya. Itu angkanya gede buat kita waktu itu, karena kita masih 200 juta. kita baru tahun pertama Iya, jadi jadi kita masih sisa 3 bulan, Oktober, November, Desember, dan kita harus ngejar 375 juta. Kita mikir kayak ini gila. Jadi kita pikir kayak goal pertama adalah kita mau nyampe promosi dulu. Ya kan, promosinya itu lebih deket. level tertinggi Karena kan bisnis asuransi. Karena kan kalau promosi itu bisa pakai grup. Betul. Jadi ketika itu grup kita ada yang beli jualan, jadi kita mikir masih bisa dapat nih, kita nyampe nih angkanya 600 juta waktu itu, 600 juta. Ternyata kita nyampe di akhir bulan Oktober. Betul. Kita promosi lah, wah kita happy dong, kita wah gila gokil kita nyampe nih. Nah target berikutnya adalah trip ke Dubai waktu itu, 468 juta personal production. Kita pikir paling enggak kita dapat trip deh, mungkin membership kita nggak dapat, tapi kita dapat trip. Ternyata nyampe di November tanggal 20-an. Kita cuma punya waktu sisa 41 hari. ke tanggal 31 Desember. Nah, 20-an November itu kita ketemu CEO dari perusahaan di mana kita berafiliasi gitu ya. Dia bilang, lu pikir lu doang yang kesusahan di sini? Gara-gara perusahaan ini lu jadi kehilangan income lu. Lu pikir lu doang? Gua juga susah di sini. Tapi di sini di mana tempat gua tuh berasa gua tuh paling kuat. The strongest I've ever been, dia bilang. Dan gua mau kalian berdua sampai akhir tahun sampai ke angka tersebut. Dia si bapak cuma bilang, you need to prove everyone. Iya. Kalau lu tuh benar-benar Dia kan bilang ya, William mah ngomong doang dulu. Dulu bisa ngajarin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lu sampai angka tersebut, nggak ada orang bisa deny lu abis ini. yes. Dan itu jadi tamparan juga buat Iya. gue karena ya di tahun itu tahun pertama gue tuh yang kayak masih skeptikal, masih takut buat menjeburkan diri sampai basah gitu kan di insurance. Terus si bapak ngomong kayak gitu, gue udah kayaknya no turning back deh. Nah, Dan karena itu kan kita udah posting lumayan banyak tuh, bener-bener gue kayak duit oke juga sih. iya, karena kita udah nyampe posisi yang paling atas. Iya. Jadi ketika nyampe posisi paling atas, komisi, ya dapat bonus. Jadi komisinya itu hampir double. Yes. Dan kita berasa baru kaget kayak gila kok duitnya banyak juga ya, lumayan setiap kali closing dapatnya segini. Iya. Dahsyat amat duit ya. Nah itulah yang kita berasa ketika itu. Nah, Di waktu 41 hari terakhir itu, iya. udah whatever it takes, kita coba deh. Betul. Nggak tidur deh. Jadi itu 41 hari yang penuh dengan GERD. Ya, itu kita kurang 200. 200 juta lah. Yang pada awal semester kita tuh achieve 200 juta dalam waktu 6 bulan. Iya. But this time kita harus achieve dalam waktu 40 hari. Jadi kita mikir kayak, ya kalau ini bisa, fantastis banget nih, pasti ini tertinggi yang pernah gue capai dalam 1 bulan gue jual 200 juta. Betul. Dan ternyata memang sampai hari ini, Mungkin untuk banyak orang itu biasa. aja, tapi untuk Buat kita, pada saat itu, nggak biasa. agent baru, Itu gila. itu gila. Jadi itu benar-benar angka yang kayak, buset kacau banget ya bisa begini ya. Gitu sih. Nah, jadi tahun-tahun pertama itu, akhirnya di tanggal 31 Desember jam 10 malam, kita lagi party lah di rumah temen. Tiba-tiba polis terakhir yang menentukan kita mencapai membership itu Selesai. issued polisnya. Dan kita nyampe di tanggal 31 Desember malamnya, gue WA langsung CEO-nya, Pak terima kasih buat ini. Dia lagi di luar negeri lah ketika itu. Terus dia bilang bangga lah, super proud. Terus dia bilang terakhir adalah kalau udah nyampe sini, the sky is the limit, dia bilang. Lu udah gak ada batas lagi abis ini, udah nyampe sini udah gak ada batasan lagi. Dari sana gue mikir ya,
di akhir tahun itu gue tuh look back gitu, maksudnya kayak gila ya, setahun ini tuh painful banget. Tahun pertama tuh painfulnya tuh nggak main-main, makanya gue setiap kali ngerekrut orang gue selalu bilang tahun pertama tuh shit banget. Karena kayak it's a new world for Padahal you. agent-agent biasa kan selalu bilang, bagus lo bisnisnya lo segala macam. Tapi gue jujur-jujuran tahun pertama tuh shit. Jadi agent asuransi tahun pertama tuh parah. Karena yang kita dengar ya, leader kita sih nggak ngomong gitu, tapi gue lihat dia maksudnya consulting banyak orang, banyak agent, dan banyak agent juga yang coba buat rekrut dia. Setiap kali diomongin, setiap kali lagi dibahas, mereka tuh selalu bilang kayak yang gue denger tuh yang enak-enaknya aja. Ya, jarang ada yang ngomongin tuh cerita-cerita The hard painful truth. kayak ini sebenarnya. Makanya kenapa podcast ini kita buat juga, karena kita pengen dokumentasikan bukan cuma senang-senangnya aja, tapi justru lukanya, rasa nggak enaknya, painnya kayak gimana, dan itu lumayan painful tahun-tahun awal. Pas tahun awal, menurut kamu apa yang paling painful? Mungkin banyak janji yang nggak tercapai aja sih, yang nggak dipenuhin. Itu sih. Jadi banyak orang janji-janji gitu. Oh nanti gue akan lakukan ini. Ujung-ujungnya yang lakuin juga kita sendiri. Jadi gue belajar di tahun itu adalah insurance bisnis itu adalah bisnis lu dan tim lu, bukan ke atas. Nggak usah pusingin leader lah, apalah, nggak usah pusingin. Apalagi ekspektasi leader lu akan gini. Belum tentunya akan tercapai. Namanya juga orang jualan gitu ya. Orang lagi mau coba rekrut kan semua akan di smooth gitu ya. At the very end, even misalkan teman-teman yang nonton ujungnya misalkan pengen jadi agent sama kita gitu ya. Kalau bisa sih jangan expect kita apa-apa. Kita akan bantu gimana kita bisa bantu, tapi jangan expect apa-apa karena one day kita berdua pun bisa mengecewakan. Pasti. Jadi you do it for yourself aja gitu, bahwa ini bisnis tuh memang buat lu, nggak usah pusingin orang lain. Satu-satunya yang boleh lu pusingkan adalah diri lu sendiri dan tim yang bergabung dengan lu, karena gue selalu percaya mereka itu bergabung karena melihat kita, mereka percaya, mereka tuh taruh kepercayaan di kita. Sedangkan ketika kita nggak lakuin yang terbaik, ya kita mengecewakan mereka aja. Itu sih yang paling painful. Kalau kamu apa paling painful? Salah satunya itu, tapi yang paling painful adalah waktu kita hilang arah. Hilang arah. Hilang arah karena janji-janji yang gak kita dapetin itu. Hilang arah, terus dengan uang yang waktu itu kayaknya udah Mulai habis habis, banget. ya. Ya karena kan kita mau rumah ya, Iya, jadi parah. pengeluaran udah kayak air gitu. Terus dijanjiin yang kita pikir, wah ada harapan nih, ada kesegaran nih. Ternyata nggak ada. Tidak seperti itu gitu. Udah hilang arah, terus kita mau back on tracknya juga susah. Susah Terus banget, kayak bener-bener susah. apa namanya, menerima kalau lu gagal di Iya. tahun pertama itu tuh nggak mudah, dengan melihat senior tuh yang kok kayaknya mulus ya jalannya, Iya. terus kok kita enggak gitu. Jadi itu yang painful sih, kayak facing the reality kalau itu berbeda dengan apa yang Ya, kita tahu tuh sakit. sakit lah. Ya itulah tahun pertama kita belajar navigasi bisnis asuransi itu kayak gimana. Dan ternyata kalau misalnya teman-teman pengen tahu the real truth-nya, nggak seindah yang most agents akan cerita. Karena banyak agent diajari untuk cerita semua hal yang baik dari bisnis asuransi, tapi kita tuh pengen bikin podcast ini tuh authentic, honest. Jadi of course ada shits di dalam segala sesuatu It's dalam not hidup. always beautiful, tapi maksudnya our first year Iya. journey is not always beautiful, tapi it's super Worth it untuk worth it. dijalanin. Iya, benar-benar Karena worth it banget. kalau misalkan at least lu gagal pun, lu belajar banyak hal yang bikin lu bisa grow sebagai seorang manusia dalam hidup. Betul. Jangan ekspektasi, jangan ini, meskipun semua human nature gitu loh, maksudnya kita nature manusia ya begitu arahnya. Tapi kita belajar untuk kayak ya udahlah, let go lah, ya udah maafin deh. Dan kita kerja fokus untuk diri kita sendiri aja, nggak usah pusingin orang lain, nggak usah orang mau ngomong apa tentang hidup kita, mau ngomong kerjaan kita kayak gimana. Apparently nggak semua orang tuh semikirin itu. Kita mikirin
Kita tuh menduga-duga bahwa orang tuh akan mikirin kita punya hidup tuh segitunya, ternyata enggak. Mereka nggak even sadar dan mereka nggak even consider atau bahkan pusingin. Kecuali mereka pengangguran. Iya bener. Kalau mereka pengangguran mungkin mereka bilang, ngapain lah jadi agent, padahal dia sendiri nganggur. I think kayak being an agent itu benar-benar kayak pekerjaan yang stretch me a lot di segala sisinya gitu, nggak cuman buat sales doang, tapi secara kehidupan, secara pengetahuan, secara pribadi itu tuh benar-benar stretch me a lot. Betul. Jadi itu mungkin tahun pertama ya, It's not cerita. always sunshine and rainbow, Ya, tapi setelah kita flashback, ternyata ya well, maksudnya ketika kita lagi kehujanan gitu, sunshine and rainbows gitu gitu ya, kehujanan tentu kita kesel. iya. Tapi ketika kita look back kita baru bisa belajar sesuatu. This kayak this lesson learned itu ternyata yang emang kita butuhkan pada saat itu. Bener. Jadi banyak quotes yang suka ngomong bahwa untuk lu maju ke depan, yang lu lakukan pertama adalah mundur step ke belakang dulu untuk bisa maju ke depan lebih jauh lagi. Gitu. Jadi kadang-kadang kita suka look back lah, maksudnya di momen-momen awal, oh kita tuh pernah lewatin ini loh. Sampai bisa di titik hari ini tuh privilege sebenarnya. Betul. Karena untuk sampai di posisi kita itu nggak banyak agent yang nyampe, sedikit yang nyampe. Apalagi mulai dari nol, kalau misalkan tiba-tiba belum apa-apa ditaruh langsung di atas ya, Iya. ada aja. Story. Ada yang kayak begitu banyak. Cuma kalau mesti mulai dari nol, gua rasa nggak semua orang nyampe ke sini. A lot of sacrifice yang Banyak pengorbanan yang harus dikerjakan, harus dilakukan untuk bisa nyampe ke sini. Begitu guys, di episode kedua dari The Story Continues. Jadi kita punya cerita yang terus berjalan lah dalam hidup. Semoga episode ini menginspirasi teman-teman juga dalam pekerjaan teman-teman lah, dalam hidup teman-teman, bukan mesti aja asuransi aja, tapi apapun pekerjaan teman-teman bisa menginspirasi, bisa bikin teman-teman lihat bahwa dalam segala sesuatunya ada hal yang bisa dipelajari. Gitu. Oke? So, pastikan teman-teman subscribe dan di-share juga ke teman-teman lainnya lah ya podcast-podcast kayak begini, karena teman-teman bisa belajar sesuatu. Kalau teman-teman aja belajar sesuatu, kenapa orang lain enggak? Oke, thank you so much dan bye-bye. Ketemu lagi di episode berikutnya.